Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'd. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan video kali ini kita akan mengomentari tentang pengerusakan rumah yang diduga menjadi tempat ibadah umat Kristen di Cidahu, Sukabumi. Jadi bagaimana ini ceritanya? Jadi menurut pantauan kami di channelnya KDM itu dengan tegas dinyatakan bahwa itu bukan gereja. Itu rumah yang awalnya bekas gudang kemudian dialihfungsikan menjadi tempat kegiatan lah begitu. Mungkin kumpul-kumpul keluarga, kumpul-kumpul warga, kumpul-kumpul orang-orang Kristen dan berbagai macam pembinaan-pembinaan. Maka dalam kegiatan kemarin pun itu ada beberapa keluarga dan kerabat-kerabat yang ngumpul di tempat itu, nginep, kemudian ada pembinaan keagamaannya, pembinaan rohaninya atau retreat lah begitu. Dan rumah itu ya rumah pribadi tapi besar memang, cukup untuk menampung ratusan orang dalam satu kegiatan. Dan salah satu kegiatan Kristen itu kan nyanyi ya. Kalau di kita sholawatan lah begitu, syair-syair pemujaan terhadap Tuhan dan didendangkan bersama. Dan menurut pemiliknya itu juga mereka kalau beribadah pribadi ya, suami istri ya ada satu tempat khusus untuk beribadah. Kalau kita ya di dalam ruangan rumah itu kan suka ada musola kecil lah begitu. Ya di situ itu kalau kita sholat ya mereka berlutut memuja atau menyembah Tuhan Yesus. Tetapi dalam video itu tidak ditemukan gambar-gambar Yesus, Bunda Maria atau salib. Mungkin sudah dicopoti atau memang tidak pakai. Tetapi kalau kita melihat pada diri kita yang muslim itu kan sama persis. Kita kadang ada musola di dalam rumah, gitu. Ada kaligrafi Allah, Muhammad, ada kaligrafi Yasin dan lain-lain. Itu wajar di dalam rumah. Dan mereka pun sah-sah saja, boleh-boleh saja punya hak untuk punya tempat ibadah seperti itu, seperti di rumah kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang jadi masalah adalah ketika sekelompok orang ini, orang Tangerang ini yang merupakan saudara dan kerabat si punya rumah itu yang Kristen, itu mengadakan kegiatan keagamaan. Dan kemudian kegiatan itu kelihatan keluar. Yang menjadi sorotan dari Gubernur KDM dan kita semua adalah apakah kegiatan itu mengganggu tetangga sekitar. Misalnya dari suaranya terlalu berisik dan lain-lain, itu mungkin saja bisa ditegur. Itu juga ditegur loh, bukan dirusak. Tetapi yang terjadi adalah masa menggeruduk rumah itu, mendengar ada kegiatan ibadah, ada lagu-lagu rohani, dan alasannya bukan karena keberisikan atau terlalu berisik mengganggu tetangga sekitar, tetapi ya memang tidak boleh ada peribadatan seperti itu. Lagu-lagu rohani tidak boleh dinyanyikan, penyembahan mungkin ya dari sisi mereka adalah penyembahan kepada selain Allah ada di situ. Jika itu yang terjadi, maka inilah yang melanggar prinsip kebersamaan dalam beragama, kebebasan dalam menjalankan agama. Kenapa orang-orang Islam di sekitar yang merasa mayoritas kemudian merasa terganggu dengan kehadiran orang-orang Kristen? Ini kan harus dibiasakan. Jangan merasa terganggu. Toh mereka punya agama masing-masing, punya peribadatan masing-masing, punya Tuhan masing-masing. Padahal Allah telah mengajarkan lakum dinukum waliyadi, bagimu agamamu, bagiku agamaku, masing-masing saja. Tetapi rupanya orang-orang ini tidak memakai ayat yang ini, tetapi memakai ayat perang, kemungkinan besar. Jadi penggalan ayat yang bercerita tentang peperangan, tentang dahsyatnya peperangan,
kemudian dicangkokkan kepada kondisi yang damai. Ini kan salah kaprah. Misalnya ada ayat mengatakan, dan bunuhlah mereka ketika kamu temui, dimanapun hajar. Bahasa sehari-harinya, kalau kepalanya nongol, lu tembak. Iyalah, namanya juga perang. Ketemu, kelihatan dari belakang, tembak. Ada nampak sedikit, tembak. Namanya juga lagi perang. Ya harus begitu, harus reaktif. Kalau tidak reaktif seperti itu, ya kita yang keduluan kena dor. Dan orang-orang kafir yang diperangi itu, baik itu musyrik maupun kafirin Nasrani, Yahudi, itu mereka yang memang menggempur kita. Sedang terjadi war engagement, peperangan itu. Ketemu dua kubu yang saling menembak lah kalau zaman sekarang. Ya, kita juga harus reaktif, harus gagah perkasa. Tidak boleh ridho dengan keberadaan mereka. Nah, ayat-ayat seperti ini kemudian di-copy paste, kemudian diterjemahkan dalam kehidupan damai. Ini kan salah kaprah. Jadi lu kalau ketemu Kristen, lu dor aja. Dimanapun kalau ketemu mereka, mereka kan kafir. Ketemu Hindu, Buddha, lu sikat aja. Jangan biarkan mereka berkembang. Jangan biarkan mereka menjalankan agamanya. Jangan biarkan mereka menguasai. Nah, ini yang salah kaprah ini. Dan ini sekali lagi tidak diajarkan oleh NU Nahdlatul Ulama, tetapi diajarkan oleh organisasi sebelah yang cenderung kepada negara Islam, khilafah Islamiyah, syariat Islam, dan seterusnya. Maka lagi-lagi ini paham bertentangan dengan paham NU. Paham NU tidak begini. Tetapi kita bekerja sama membangun negara bersama-sama. Entah agama lu apa, tidak peduli. Lu mau menyembah selain Allah, silahkan saja. Kami menyembah Tuhan kami. Jadi surat Al-Kafirun itu betul-betul dilaksanakan dan melempar jauh-jauh surat Al-Baqarah tentang perang. Karena sudah bukan temanya lagi, sudah bukan situasinya lagi. Maka pengerusakan yang terjadi kemarin itu murni adalah kriminal, bukan ajaran agama. Karena agama yang benar tidak mengajarkan seperti itu. NU tidak mengajarkan seperti itu. Lalu dari mana orang-orang ini mendapatkan bahan bakar atau mendapatkan pengajaran? Ini perlu diselidiki. Siapa ustadz yang memfatwa demikian? Harus dirusak itu mereka itu. Jangan dibiarkan beribadah, harus diganggu, harus dilenyapkan, dimusnahkan. Inilah yang disebut radikalisme. Paham-paham yang tidak mau ada bersahabat, bertetangga, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan agama lain. Harusnya lebih di atas, lebih menguasai, dan bisa menghajar atau menghukum mereka-mereka itu. Ini kan paham tetangga sebelah lagi. Larinya adalah kepada khilafah Islamiyah, kepada syariat Islam, kepada paham-paham HTI, Jemaah Islamiyah, dan salah satu di antara penyokongnya adalah Dr. Zakir Naik itu dan HRS. Ini yang sedang kita blok, sedang kita lawan, bagaimana paham-paham itu tidak masuk dalam pemikiran warga-warga muslimin Indonesia yang awam terutama. Dan yang terutama lagi NU jangan sampai ikut-ikutan kajian mereka. Kita harus terbuka dengan agama lain. Walaupun mereka beribadah, ya kita sudah ada patokannya, silakan mereka beribadah. Dan orang-orang non-muslim di wilayah kita itu kebanyakan memahami. Ada sholawatan sebelum maghrib, ada tarhim sebelum subuh, ada azan 5 waktu. Itu suaranya kencang-kencang, toanya volumenya keras-keras. Belum lagi pengajian mingguan, pengajian bulanan, belum lagi tablik akbar dan lain-lain. Semua mereka memahami. Nah, ini giliran kita juga memahami mereka. Maka ini akan terasa ketika kita muslimin ini ada di wilayah mereka yang mayoritas. Kita pun ingin dilindungi, ingin dihargai, ingin diberi kebebasan. Betul? Jadi salinglah begitu.
Sehubungan dengan terjadinya insiden kerusakan rumah yang dijadikan tempat ibadah, maka dengan ini kami dari Forkopimjam Kecamatan Cidahu dan segenap lembaga keagamaan Kecamatan Cidahu serta tokoh masyarakat, tokoh pemuda menyatakan satu, bahwa situasi dan kondisi di wilayah Kecamatan Cidahu kondusif dan siap memelihara dan menjaga stabilitas keamanan di wilayah Kecamatan Cidahu. Dua, tidak akan terulang kembali kejadian insiden tersebut. Tiga, meminta jangan sampai lanjut ke proses hukum dan diharapkan diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat. 4, kami siap untuk mengganti kerusakan dan memperbaiki rumah tersebut. 5, meminta kepada pemilik rumah agar rumah tersebut difungsikan sebagai rumah atau tempat tinggal dan tidak dijadikan rumah ibadah. 6, bahwa insiden tersebut bukan pengerusakan tempat ibadah. Demikian pernyataan bersama ini kami buat untuk dijadikan bahan sebagaimana mestinya. Cidahu 28 Juni 2025 yang menyatakan Forkopimjam lembaga keagamaan, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, Kecamatan Cidahu. Demikian, mudah-mudahan paham-paham yang seperti itu segera lenyap, segera hengkang dari bumi Indonesia, digantikan dengan paham-paham toleransi, kebersamaan, dan lakum dinukum waliyadin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.